Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Zakia Maharani dari kelas A. Akan menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Pertama, itu ada geografi Semenanjung Arab. Geografinya ini eh, ada dua, yaitu daerah pedalaman dan juga daerah pantai. Daerah pedalaman itu biasanya daerahnya itu padang pasir kering, jarang hujan, dan juga penduduknya sedikit, dikarenakan sedikitnya sumber daya alam. Dan juga biasa dihuni oleh al-Badwi, yaitu pengembara. Yang kedua itu ada daerah pantai. Berbeda dengan daerah pedalaman, daerah pantai ini biasa subur dan berpenduduk tetap dikarenakan banyaknya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Biasanya ini daerah Arab lebih tepatnya itu ada Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Dan biasanya dihuni oleh al-Haddar atau penetap. Selanjutnya, ada asal-usul bangsa Arab. Uh, Bangsa Arab ini termasuk ras Samiyah dan juga terbagi menjadi dua suku. Yang pertama itu ada Arab al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah. Dan dulu tuh contohnya itu ada kaum Ad, Samud. Dan yang kedua itu ada Arab al-Baqiyah. Bangsa suku ini masih hidup dan terdiri dari keturunan Qahtan dan Adnan. Keturunan Qahtan ini berasal dari Arabia Selatan dan mereka mendirikan kerajaan seperti Saba, Himyar, dan juga Yaman. Tetapi setelah bendungan Saba rusak, sebagian berpindah ke utara membentuk kerajaan Hirah dan juga Khasasina. Suku Aus dan Khazraj di Madinah itu juga berasal dari Qahtan. Selanjutnya ada keturunan Adnan. Keturunan Adnan ini bisa disebut juga sebagai Arab Mustaribah, yang artinya percampuran antara daerah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail. Dan juga keturunan Adnan ini menurunkan suku Quraisy, termasuk Bani Hashim, seperti keturunan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail sebagai tempat ibadah tauhid. Sebelum Islam dijadikan tempat penyembahan berhala. Ada kurang lebih 350 berhala yang berada di Ka'bah. Dan juga Ka'bah menjadi pusat ziarah tahunan seluruh suku Arab. Selanjutnya itu ada kepercayaan dan agama Arab sebelum masuknya Islam. Sebelum masuknya Islam, mayoritas penduduk Arab itu memeluk agama Watsani, yaitu penyembahan berhala. Dan juga penyebaran pertama me- yang mengajarkan agama Watsani ini itu ada Am bin Luhai al-Khuzai. Dan juga kepercayaan ini tiap kabilah itu memiliki berhalanya sendiri. Itu kenapa berhala di Arab itu sangat banyak. Dan sebelum adanya Islam, Arab itu uh, ada agama Yahudi, Kristen, Majusi, atau Zoroaster yang sudah masuk ke Hijaz. Selanjutnya itu ada politik dan pemerintahannya. Terdapat dua negara dikuasai di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium, Romawi di barat, dan juga kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arab itu relatif merdeka, kecuali daerah utara, yaitu seperti Palestina, Libanon, Yordania, dan juga Syam, karena mereka berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan juga ada Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia. Dan juga pemerintahan di Arab itu berbasis suku atau tribal yang dipimpin oleh Syekh. Dan juga kota Makkah itu menjadi pusat pemerintahan bangsa Arab penetap. Selanjutnya itu ada struktur pemerintahan Mekah. Yang pertama itu ada hijabah, yaitu orang yang penjaga kunci Ka'bah. Itu ada terus ada
koyah, pengawas air zam-zam, diat, hakim sipil dan kriminal, terus ada sifaroh, urusan yang mengurus urusan pajak dan sosial, nadwah itu adalah ketua dewan, khaimunah itu adalah balai musyawarah, terus ada khazinah itu yang mengurus administrasi keuangan, selanjutnya ada azlam yaitu penjaga panah peramal. Selanjutnya ada sosial budaya Arab pra-Islam. Zaman jahiliyah ini juga mempunyai arti yaitu zaman kebodohan yang dimana bangsanya ini dianggap barbar dan tidak beradab. Contohnya itu praktik sosial buruknya itu ada membunuh anak perempuan dikarenakan kesulitan ekonomi dan juga ada mitos bahwasannya anak perempuan itu membawa sial. Selanjutnya itu ada istibdla yaitu yang dimana suami memerintahkan istrinya supaya berjimak dengan laki-laki lain yang dipandangnya lebih mulia. Dan juga ada maktu yang dimana seorang anak laki-laki menikahi ibu tirinya setelah ayahnya itu meninggal. Terus ada poliandri, itu dimana seorang perempuan boleh menikahi lebih dari satu laki-laki. Dan yang terakhir itu ada badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Dan juga di masa Zahiliyah ini sastra dan juga puisi sangat berkembang. Penyair saat itu sangat dihormati dikarenakan lewat mereka lah sejarah Arab ini bisa tersebar. Kondisi ekonominya itu Arab itu melakukan perdagangan pada musim panas dan juga musim dingin. Pada musim panas mereka melakukan perdagangan ke Syam dan pada musim dingin mereka melakukan perdagangan ke Yaman. Dan juga Jazirah Arab itu terletak di jalur perdagangan internasional antara Syam dan juga Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan laut dan juga pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania itu menelusuri bagian tengah pantai-pantai Laut Merah yang terus menuju ke Yaman. Kesimpulannya adalah bangsa Arab pra-Islam memiliki peradaban yang beragam, dari kehidupan nomaden dan sistem suku, kepercayaan politeistik hingga perdagangan maju, yang menjadi latar lahirnya Islam dan transformasi besar pada abad ke-7 Masehi. Sekian penjelasan saya tentang peradaban Arab pra-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.